Ya, assalamualaikum Gemini, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya reading-kan untuk kalian Gemini. Ini saya ambil tema tentang pesan yang harus kamu tahu gitu ya, untuk kehidupan asmara atau segi yang lainnya, karir, keuangan, bisnis, usaha di Gemininya gitu ya. Itu barangkali ini bisa diambil dari pencerahan di sini atau manfaat dari sini untuk proses kehidupan yang kalian lewati di sini ya. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description. Di bawah video ini kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Jadi di sini kalau memang ini resonate untuk kalian ya ini readingan untuk kalian, kalau enggak berarti untuk yang lainnya gitu. Oke, langsung kita lihat dulu di hubungan asmara. Di sini ada free yourself ya. Untuk Gemini di sini kalian yang melewati proses saat ini ingin membebaskan diri atau ingin terbebas dengan dirinya sendiri, atau mungkin saat ini kalian lagi berada di proses hubungan dengan seseorang tetapi mungkin kayak memberikan jeda waktu atau memberikan mengambil waktu untuk sendiri-sendiri dulu, berproses ke sendiri gitu ya. Itu maka di sini kalian lebih bisa menghandle kehidupan untuk kalian sendiri, lebih bisa memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri gitu ya. Itu dengan energi free yourself di sini kalian terbebas dari hubungan mungkin seperti itu, dan kalian memang fokus ke kehidupan kalian sendiri. Dan di sini lebih bagus energinya untuk kalian gitu ya, karena kayak introspeksi diri, memberikan energi untuk diri sendiri agar tidak terkekang di hubungan, tidak terkekang dengan energi-energi toksik mungkin seperti itu. Kalian lebih ingin terbebas di situ gitu ya. Dan di sini ini mungkin yang kalian sudah melewati untuk hubungan yang sudah berjalan gitu ya. Itu. Dan akan tetapi kalau misalkan di sini belum, kalian masih dalam energi toksik ya, ini bebaskan diri kalian. Kalau memang hubungan ini enggak memberikan energi kebaikan untuk kalian ya, kalian lebih ke proses untuk diri kalian sendiri, untuk bisa mengevaluasi apa yang ada di kalian sendiri dulu, baru setelah kalian memberikan apa sih keinginan kalian, apa sih tujuan kalian dalam hubungan gitu ya, itu harus bagaimana memberikan tindakan. Nah baru kalian kalau misalkan mau kembali ke hubungan lagi, it's okay, kalian sudah siap, otomatis kan seperti itu ya. Itu jadi lebih ke manfaatkan untuk free yourself ini, manfaatkan untuk kesendirian kalian di sini, untuk hubungan yang memberikan jeda di sini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kalian untuk misalkan mau kembali ke dalam hubungan pun juga kalian sudah siap gitu kan, resiko apa yang kalian harus jalani, seperti apa prosesnya, seperti apa kan gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada honeymoon untuk kalian yang ingin membuka komunikasi aja, buka aja gitu. Istilahnya nanti akan ada jalan keluar kalau memang kalian sama-sama bisa membuka komunikasi, kan ada jalan keluarnya. Misalkan kalau ada permasalahan tersendiri kan gitu ya. Itu kalau memang menginginkan untuk membuka komunikasi, it's okay, buka komunikasi aja. Nanti kan lama-lama juga ada keintenan dalam komunikasi, dan itu akan mencari jalan yang lebih baik di hubungan kalian kan gitu. Dan kalau kalian ingin misalkan enggak cuman komunikasi secara sosmed aja, mungkin ada yang ingin ketemu secara langsung ya, ini ketemu aja gitu ya. Itu jadi kayak berikan tindakan untuk adanya ketemuan secara langsung. Jadi lebih lebih tahu tujuan yang sebenarnya di kalian gitu. Kalau misalkan kalian ketemunya atau komunikasinya baru di sosmed, kalian enggak istilahnya enggak puas dengan hanya di sosmed aja, kalian ingin ketemu langsung agar tahu secara fisik, secara hati, secara gestur tubuh atau apapun itu secara langsung ya,
bicarakan di saat kalian memberikan komunikasi sosmed, komunikasi online. Kalian ada ketemuannya kapan, ya ketemulah di situ gitu, agar bisa lebih lebih bisa mengetahui secara fisiknya dan hatinya kan gitu ya, mengenalnya itu secara keseluruhan kan gitu. Itu dan di sini ada ada liburan atau mungkin kalian untuk misalkan mengkomunikasi hubungan atau agar hubungan ini menjadi intens, menjadi baik lagi, komunikasi baik lagi, mungkin ingin adanya hubungan yang lebih bisa mengarah ke kebahagiaan, ya kalau memang kalian ingin adanya berlibur bareng untuk bersama-sama membicarakan semuanya atau memberikan energi kebahagiaan di hubungan yang mungkin tadinya kayak stuck begitu-begitu aja gitu ya. Dengan kalian berlibur mungkin ada energi yang semangat untuk memberikan hubungan lagi kan gitu ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada reconciliation. Oke, untuk kalian yang saat ini ada yang kembali ke dalam hubungannya, entah dari si dianya atau dari si Gemininya yang memulai untuk kembali lagi, di sini kembali ke dalam hubungan ini otomatis akan lebih baik juga gitu ya. Itu memberikan energi lebih baik di energi kembali ini, yang mungkin dulunya tadi ada energi free yourself ya, yang dulunya ada mungkin permasalahan, kalian lebih ke mengevaluasi diri dan kalian memberikan komunikasi dan kembali ke dalam hubungan lebih baik, kenapa tidak kan gitu ya. Meskipun kalian masih berhubungan dengan orang di masa lalu atau past life kalian gitu, atau mungkin mantan kalian juga gitu ya, kalau memang si dianya ini ada perubahan-perubahan yang lebih baik, dia kembali ke dalam hubungan, kenapa tidak kan gitu ya. Itu karena semua proses memang didatangkan ke kalian dengan proses seperti itu dalam hubungan asmara kan gitu ya. Itu maksudnya kalau kalian berhubungan dengan orang masa lalu yang mungkin ada permasalahan-permasalahan di masa lalu dan kalian ada jeda, kemudian kalian kembali lagi, saya rasa kembalinya juga akan lebih baik otomatis, karena dari usianya juga akan bertambah, dari cara berpikirnya, cara mengelola perasaan, cara memberikan intensitas dalam hubungan asmara juga pun akan ada perubahan tersendiri kan gitu ya. Itu jadi kenapa tidak orang masa lalu kembali lagi kan gitu ya. Yang pastinya ini sudah lebih mengenal banyak tentang Gemininya atau sebaliknya kan gitu ya. Itu jadi kayak kalau misalkan orang masa lalu kembali ke dalam hubungan tuh kalian nggak mengulang lagi, istilahnya nggak beradaptasi lagi dari awal kan gitu ya. Kayak istilahnya pengenalan dari awal, pendekatan dari awal, yang mungkin ada trik-trik untuk adanya toksik sendiri kan gitu ya. Itu kan ada ya, adaptasi dari awal. Kalau kalian nggak siap, itu pun juga akan memberikan kebosanan juga, memberikan rasa capek juga kan gitu ya. Itu kalau misalkan di sini kalian mungkin ketemu dengan seseorang yang baru dan nggak cocok, dan pada akhirnya yang cocok di kalian ya orang lama yang kembali ke dalam hubungan kalian, dan orang lama biasanya akan lebih tahu tentang karakter kalian masing-masing, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan, permasalahannya seperti apa, tinggal menyelesaikan permasalahan yang tertunda kan gitu kalau dengan orang yang kembali ke dalam hubungan kan gitu ya. Jadi nggak menghabiskan waktu lagi untuk adaptasi lagi, pengenalan lagi kan gitu, istilahnya untuk kayak memberikan energi rasa mengulang lagi itu kan biasanya ada kebosanan juga gitu ya, ada rasa capek, lelah juga kan gitu. Jadi kenapa tidak kalian kembali ke dalam hubungan dengan seseorang di masa lalu yang memberikan energi ke depan lebih baik kan gitu, dan itu akan lebih baik di sini karena progresnya ke depan kan otomatis akan ada pendewasaan lebih daripada mengulang lagi yang membutuhkan waktu lagi kan gitu ya. Itu istilahnya dengan orang yang baru gitulah ya, otomatis kan akan membutuhkan adaptasi lagi kan gitu. Itu
Dan kemudian di sini ada heart to heart conversation. Ini ada di antara kalian yang ingin adanya kejujuran, keterbukaan ya. Pembicaraan dari hati ke hati masing-masing kan gitu. Kalau kalian kembali ke dalam hubungan dengan seseorang di masa lalu memberikan energi ini akan justru akan lebih baik ke depan ya. Yang dulu mungkin ada yang ditutup-tutupi, ada yang merahasiakan, ada yang memakai topeng, ada yang ya semua toksik mungkin ya. Dengan kalian kembali ke dalam hubungan akan lebih terbuka, lebih jujur apa adanya dari hati ke hati, kalian ada pembicaraan, dan di hubungan asmara itu akan lebih bagus seperti itu ya, akan lebih baik energinya untuk adanya kejujuran, keterbukaan ya itu. Jadi meskipun kadang dengan kejujuran, keterbukaan itu memancing permasalahan, memancing emosi, tetapi biasanya akan sesaat aja gitu. Dan setelah kalian bisa, jangan salah paham, tujuannya seperti ini, niatnya seperti ini, kalau kalian bisa saling menerima keterbukaan tersebut, hubungan akan aman-aman aja, akan nyaman gitu ya. Jadi gimana caranya untuk kalian mengelola tentang heart to heart conversation ini, mengelola tentang kejujuran dan keterbukaan dalam hubungan kalian gitu. Dan kalau kalian sudah tahu dengan energi itu, maka perasaan kalian nih yang mulai untuk pembicaraan dari hati ke hati gitu ya. Mulailah tersentuh hati kalian dengan kalian jujur, terbuka apa adanya satu sama lain gitu ya. Memancing adanya energi cinta, energi ketulusan kan dari keterbukaan itu, dari pembicaraan dari hati ke hati kalian masing-masing gitu. Jadi prosesnya di sini lebih ke memberikan energi kembali ke dalam hubungan, lebih baik arahnya ke depan gitu ya. Itu nggak mundur, justru nggak mundur kan seperti itu. Jadi lebih ke energi ke depan seperti apa kan gitu ya. Itu kalau kalian ingin adanya kejujuran, berikan hubungan secara jujur, terbuka ya, pembicaraan dari hati ke hati kalian masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan hubungan kalian ya, apapun itu permasalahannya gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada keep an open mind ya. Untuk kalian Gemini saat ini mungkin lebih ke mempunyai energi pendewasaan diri ya, mempunyai kematangan, kebijakan, mengambil keputusan secara dewasa gitu ya, seperti itu. Lebih ke berpikir lebih matang lah, mempunyai kepribadian matang dan kuat untuk saat ini untuk si Gemini gitu ya. Kalau kalian sudah mempunyai ini, pertahankan baik dengan seseorang yang kembali ke dalam hubungan ini atau mungkin yang memang baru di hubungan kalian gitu kan. Kalian sesuaikan aja ya, karena ini energi general. Jadi nggak semua mempunyai energi kembali ke dalam hubungan dengan seseorang kan gitu. Pasti ada di antara kalian yang mempunyai energi baru di hubungan kan gitu. Kalian sesuaikan aja energi di sini ya untuk pesannya. Jadi mungkin dengan seseorang yang ada hubungannya dengan Gemini ini ya, otomatis lebih ke berikan kematangan diri ya, kecerdasan, berikan kebijakan di kalian dalam hubungan gitu. Jangan kekanak-kanakan lagi untuk Gemini ya. Itu ini pesannya seperti itu. Karena mungkin di masa-masa dulu kalian memberikan hubungan itu secara childish, secara kekanak-kanakan kan gitu. Jadi otomatis hubungan akan memberikan energi toksik dan toksik kan gitu ya. Tapi kalau kalian di sini memberikan hubungan ini entah dari Gemini atau dari si Dian yang memberikan hubungan secara dewasa, bijak, matang ya, otomatis kalian mengambil keputusan pun juga secara bijak, nggak tergesa-gesa juga gitu, dan tepat biasanya seperti itu ya. Di sini dengan keep an open mind ini pesannya untuk Gemini, jangan bersikap childish lagi ya, jangan bersikap kekanak-kanakan lagi yang memancing emosi sesaat kan gitu ya. Itu berikan energi yang secara dewasa, secara bijak. Mungkin kalian usianya mungkin juga sudah lebih dewasa yang reading di sini, yang ngikutin reading saya ini gitu kan. Sesuaikan dengan usia dan cara berpikir kalian gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan di sini kalian
Gemini berhubungan dengan seseorang yang usianya di bawah kalian, berikan tindakan-tindakan yang matang, bijak di kalian. Cara menyikapinya seperti apa dengan seseorang ini, gitu ya. Itu agar kalian bisa seimbang, kalian cara menarik dia seperti apa nih, gitu. Agar energinya dianya juga enggak childish gitu ya, kalian bisa seimbang di hubungan, bisa ada pendewasaan juga gitu ya, itu. Tapi kalau kalian di sini misalkan hubungan dengan seseorang ini usianya di bawah kalian, tetapi cara bersikapnya dia sudah lebih dewasa, lebih bijak, lebih matang, ya sesuaikan di situ ya, sinergikan gitu. Seperti itu. Jadi kalian akan mendapatkan ketemuan ya, mendapatkan ketemuan secara cara berpikir kalian ada pendewasaan, jadi akan lebih bagus ya, lebih bagus, lebih setara, lebih sinergis. Di situ kan keseimbangan di hubungan asmara, cara menyelesaikan permasalahan juga akan berbeda dan akan lebih mengambil keputusan juga lebih open minded ya, lebih terbuka, lebih baik ke depannya gitu ya. Itu di hubungan asmara ya. Itu kalau saya lihatnya secara keseluruhan di sini, ini hubungan kalian ini istilahnya kalian ada masa di mana kalian berproses ke kebahagiaan kalian sendiri ya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan pribadi kalian yang mungkin menyangkut hubungan toksik dengan orang lain selain hubungan ini, atau permasalahan kalian sendiri yang mungkin ada permasalahan, entah itu tentang karir, keuangan, bisnis, usaha kalian, atau hubungan sosial yang lain, atau apapun itu, kalian di sini mungkin berproses di situ, berproses untuk terbebas dari semua permasalahan di kehidupan kalian, dan pada akhirnya kalian setelah bisa selesai dengan permasalahan sendiri, kalian ingin membuka komunikasi, dan atau ini bisa vice versa ya, mungkin dari si dianya juga gitu, ingin buka komunikasi, adanya ketemuan atau berlibur bareng, kalian kembali ke dalam hubungan lagi, dan kembali ke dalam hubungan lagi ini pun juga kalian bisa justru lebih ada peningkatan, ada kejujuran, keterbukaan gitu kan, pembicaraan dari hati ke hati masing-masing, dan kalian pada akhirnya mendapatkan pendewasaan diri, kalian berproses dalam hubungan yang dewasa gitu ya. Itu jadi akan lebih baik energinya seperti itu gitu ya. Dan ini kalau saya lihatnya kembali ke dalam hubungan dengan seseorang itu mempunyai nilai tersendiri di sini daripada hubungan di masa lalu gitu ya. Itu di hubungan asmara. Kemudian di segi yang lain ini kalian sesuaikan aja ya. Untuk pesannya di sini, entah di karir, keuangan, bisnis, usaha, atau hubungan asmara masih masuk di sini, sesuaikan aja energinya di sini. Di sini untuk kalian Gemini yang ada Two of Swords, kalian mungkin ada dua pilihan di sini yang kalian bingung untuk memilih A atau B ya. Itu misalkan di hubungan asmara mungkin kalian ada dua pilihan, atau mungkin kalian ingin kembali atau enggak, pilihannya seperti itu ya, kalian sesuaikan. Kalau di karir, keuangan, bisnis, usaha ya mungkin ada dua pilihan yang mungkin kalian bingung untuk memilih saat ini, belum memastikan ya, belum bisa pasti untuk memilih di karir, keuangan, bisnis, usaha di sini gitu ya. Apapun itu pilihannya ya, kalian sesuaikan aja di sini. Dan di sini ada Nine of Cups. Kalau kalian bingung untuk memilih di sini kan bingung ya, matanya tertutup tuh, belum bisa milih di situ gitu ya. Kalau kalian bingung untuk memilih, ini diharapkan untuk Nine of Cups, diharapkan untuk kalian tenangkan diri dulu ya, berikan kebahagiaan sendiri, nyamankan diri gitu. Yang pasti tenangkan diri ya, tenangkan diri, nyamankan diri, baru kalau kalian sudah tenang, kalian bisa mengambil keputusan mau memilih yang mana gitu, mau memilih A atau B, mau kembali atau enggak kan gitu ya. Itu yang pasti di sini butuh ketenangan diri untuk Gemini. Dan di sini ada Six of Wands. Kalau kalian sudah bisa tenang, tentram, bahagia dengan diri sendiri, kalian bisa mewujudkan apa yang kalian planningkan. Ada satu planning di antara banyak planning yang ingin kalian wujudkan, benar-benar sudah bulat kalian inginkan bisa terwujud di sini ya. Itu
Dan di sini mungkin dengan ketenangan diri dulu kalian bisa memplanningkan secara bulat ya, secara benar-benar ingin mewujudkan ya itu. Dan di sini kalian akan bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan kalau saya lihatnya, karena di sini ada Seven of Cup ya. Ini ada banyak kebahagiaan di sini yang kalian dapatkan ya. Itu mungkin di antara banyak kebahagiaan ini ada salah satu yang benar-benar ingin kalian wujudkan dulu gitu ya. Mungkin dari segi perubahan yang lebih baik ya, kemudian ada kejutan-kejutan tersendiri atau tentang pekerjaan, karir, keuangan, bisnis, usaha, atau mungkin kehidupan yang happy aja, atau mungkin tentang pernikahan, mungkin ini ada sepasang kekasih, ada wedding gitu. Itu, atau mungkin kalian istilahnya ingin keluar dari hubungan toksik atau keluar dari hubungan yang ada tikus ya. Ingin keluar dari kehancuran hubungan kalian mungkin, atau segi yang lainnya kalian merasa hancur, kalian merasakan itu dan kalian ingin keluar dari situ dan bisa memberikan kebahagiaan untuk kalian sendiri. Apapun itu pilihannya, ini banyak pilihan di kalian ya. Itu kalian mau wujudkan yang benar-benar ingin kalian realisasikan yang mana nih, yang bertekad bulat gitu. Nah di situ kalian satu-satu dulu yang sebisa mungkin kalian realisasikan gitu ya itu. Tetapi nanti kalau kalian sudah bisa memperoleh satu dulu nih kebahagiaan mungkin di karir, keuangan, bisnis, usaha ya, kalian fokus ke situ dulu, baru ke hubungan asmara, ke pernikahan gitu ya. Itu baru mungkin ada perubahan yang lebih baik, kehidupan ke depan seperti apa, atau ingin memberikan kejutan-kejutan yang bagaimana kan gitu ya. Atau proses kehidupan yang ada pelangi keindahan di segi kehidupan kalian seperti apa jalannya, kalian fokuskan ke situ gitu. Yang pasti kalian pilih di sini banyak kebahagiaan untuk kalian ya. Itu. Jadi istilahnya di sini lebih ke fokuskan apa yang ingin kalian tuju di sini. Dan di sini ada King of Cup. Mungkin ada kebahagiaan yang membikin kalian ada kurang yakin di sini ya. Itu yang mana di sini mungkin karena keadaan kalian kali ya yang ada kekurang yakinan di sini, mungkin dari segi keuangan, misalkan keuangan belum mapan tapi kalian ingin adanya hubungan yang lebih baik, kalian ada apa namanya, pertimbangan-pertimbangan di situ gitu. Atau mungkin dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha kalian mapan, tetapi untuk memberikan hubungan asmara apakah iya dia nerima atau enggak, nah kan gitu-gitu ya. Itu jadi ada energi kurang yakin di kalian gitu. Kalau misalkan kalian seperti ini, berikan energi keyakinan di kalian, karena yang tahu diri kalian sendiri ya adalah kalian sendiri gitu. Keyakinan atau kekurang yakinan atau ingin kedepannya seperti apa itu kan ada di diri sendiri ya gitu. Jadi lebih ke berfokus ke diri sendiri untuk tujuan ke depan seperti apa yang ingin kalian tuju gitu ya. Itu jadi berikan energi yakin di situ agar kalian bisa mencapai satu persatu kebahagiaan yang kalian dapatkan kan gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada the wheel of the year. Di sini perputaran roda keberuntungan itu ada di dalam 1 tahun ini ke depan untuk Gemini ya. Itu jadi ini ada campur tangan Tuhan di kalian gitu ya, karena ada keberuntungan tersendiri nih untuk Gemini dalam kehidupan gitu, baik di kehidupan pentakel, di kehidupan karir, keuangan, bisnis, usaha, dari secara realitas gitu kan, dan dari segi cup juga kalian di hubungan asmara atau kebahagiaan kalian sendiri gitu, entah dari apapun itu kebahagiaannya kalian dapatkan. Dari karir, keuangan, bisnis, usaha juga sudah mulai ada keberuntungan lagi ke depan dalam 1 tahun ini ke depan gitu ya. Udah kelihatan lah ya, kelihatan pintunya gitu, atau kalian mendapatkan keberuntungan ini sudah mulai gitu ya, sudah mulai. Itu di karir, keuangan, bisnis, usaha mungkin seperti itu. Di
SWOT di pemikiran kalian juga nggak overthinking lagi gitu. Kalian bisa fokus untuk mencapai segala sesuatu, dan di sini ada strategi planning yang ada di kalian ini juga bisa kalian realisasikan satu persatu ya, karena dalam 1 tahun ini ke depan adalah proses keberuntungan di Gemini gitu ya. Itu manfaatkan itu, karena semesta atau Tuhan itu bisa mengabulkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian doakan dengan usaha kalian yang pasti kan gitu ya. Itu jadi apa yang kalian inginkan, kalian doakan bisa tercapai, terkabul di dalam 1 tahun ke depan gitu ya. Seperti itu. Yang pasti di sini hanya, kalau saya lihatnya hanya membutuhkan keyakinan sih. Keyakinan di sini tinggal sedikit ya, karena ini ada raja duduk di singgasana di atas ombak kecil di samping sih. Jadi mungkin emosi kalian ya, perasaan kalian yang kurang yakin aja di sini. Kalau seperti ini, kalau memang kalian ingin mewujudkan apa yang kalian inginkan, ya yakinkan aja. Kalau di hubungan asmara, yakin aja ke dia kalau memang kalian bisa menerima sepenuhnya, dia juga sama bisa menerima sepenuhnya kan gitu. Ya, itu. Dan di sini tenangkan diri untuk mau melakukan apapun atau memutuskan apapun itu gitu ya. Tuh. Dan kemudian di sini ada skite, ada putus, ada sabit ya. Mungkin ada rasa sakit di kehidupan kalian, di proses kehidupan kalian ya. Entah mungkin di masa lalu ada rasa sakit atau luka hati di kalian gitu, memberikan energi rasa sakit, energi trauma atau apapun itu di masa lalu gitu ya. Kalau di karir, keuangan, bisnis saya mungkin ada proses di mana mungkin nggak enak untuk kalian didapat gitu kan. Itu mungkin agak susah gitu ya. Itu seperti kayak disabit, seperti kayak diberikan rasa luka di kalian gitu, seperti itu. Dengan energi skite ini, karena itu sudah berada di masa lalu kalian lepaskan aja semua energinya, energi yang buruk tersebut gitu ya. Itu lepaskan aja semua, putuskan karma masa lalu gitu ya, agar kalian bisa mendapatkan karma baik di depan kan gitu. Itu jadi lebih berikan energi healing untuk kalian, energi penyembuhan ya. Jangan terlalu berfokus ke masa lalu yang itu nggak akan terulang lagi kan gitu ya. Masa lalu itu hanya suatu kenangan kan gitu, sebuah kenangan, sebuah memori, cerita ya, sebuah story di masa lalu aja gitu. Jadi jangan dibawa lagi ke depan untuk rasa sakit, luka apapun itu, agar kalian bisa enteng untuk membawa energi kalian ke depan dengan tujuan-tujuan kalian kan gitu ya. Itu jadi healingkan aja di sini ya, putuskan untuk permasalahan-permasalahan yang ada di masa lalu gitu. Kalau kalian kembali ke dalam hubungan dengan orang masa lalu, it's okay, nggak masalah gitu, karena permasalahan di masa lalu sudah hilang, dan kalian kembali pun juga akan memberikan energi dari sekarang ke depannya yang pasti kan gitu. Masa dia kembali datang memberikan energi seperti di masa lalu lagi kan nggak mungkin, karena otomatis proses kehidupan kan pasti akan ada perubahan tersendiri di situ kan ya. Itu jadi di sini untuk skite ini, untuk memutuskan, memotong mata rantai ini, putuskan aja permasalahan, rasa sakit, rasa trauma yang ada di masa lalu, itu aja sih ya. Jadi agar kalian lebih enteng untuk menjalani kehidupan dari sekarang ke depan, itu aja ya. Itu kalau hubungan nggak masalah, kembali lagi yang pasti berikan energi yang baru, energi yang baik ya, energi yang lebih dewasa gitu. Dan kemudian di sini ada the ship. Ini setelah kalian bisa healing, bisa ada penyembuhan diri ya, bisa memutuskan mata rantai dari masa lalu sampai sekarang gitu ya. Itu kalian ada progres ke depan di sini. Ada arah ke depan yang lebih baik lah ya. Ada kemajuan di depan gitu. Itu dengan the ship ini, yang mungkin kalau di hubungan asmara di sini kalau saya lihatnya kalian LDR memang ya, beda kota, provinsi atau bahkan negara gitu. Dan mungkin ini yang justru istilahnya
memancing untuk kalian memberikan energi yang lebih baik ke depan gitu ya, seperti itu. Jadi kayak mungkin dia akan datang untuk menemui kalian, memberikan energi ke depan lebih baik kan gitu ya. Itu. Jadi jangan terkungkung di hubungan masa lalu yang memberikan energi rasa sakit itu gitu. Berikan energi ke depan, oke? Dan kemudian di sini ada the key, ini adalah kuncinya ada di Gemini sendiri. Mau nggak nih seperti ini energinya ke depan gitu ya. Kalau nggak mau ya kalian akan mundur lagi ke belakang lagi kan gitu ya. Tapi kalau mau ada progres ke depan di sini ya. Istilahnya ada apa yang kalian inginkan ya, dengan tindakan kalian di sini ini ada hal yang terbuka di depan gitu ya. Ada hal yang lebih baik ke depan di sini. Karena sudah ada pintu gerbang untuk kalian mendapatkan kebahagiaan kalau saya lihatnya ya. Itu di sini ada the key, kemudian ada sangkar, dalam sangkar ada bunga. Itu jadi kalau kalian bisa terbuka, jujur satu sama lain mungkin di hubungan asmara ya, atau mungkin Gemini kalau kalian bisa membuka hati, membuka diri, akan ada kebahagiaan di sini gitu ya. Jadi istilahnya lewati proses dengan kebahagiaan untuk kalian gitu, jangan menutup diri gitu ya. Itu kalau kalian ingin mendapatkan kebahagiaan di sini, buka hati kalian. Buka pintu kalian untuk ada seseorang yang datang mungkin seperti itu, entah orang baru atau orang lama ya, yang pasti ikuti prosesnya, pasti akan ada kebahagiaan di proses perjalanannya gitu kan. Dan ini semua kendalinya ada di Gemini, mau nggak di sini. Kalau mau seperti itu prosesnya ke depan ya, kalau enggak ya kalian akan stuck seperti saat ini, akan kembali mundur dengan masa lalu, permasalahan, trauma, rasa sakit kan gitu ya. Itu. Jadi bukalah pintu hati. Itu ya. Kemudian di sini ada the three. Untuk Gemini kalian spiritualitasnya kuat di sini ya. Mungkin karena ditempa banyak masalah, jadi sisi mental, sisi spiritualitas, keyakinan, agama kalian lebih kuat di sini. Lebih ke banyak berpasrah ke Tuhan lah ya. Seperti itu. Dan di sini lebih ke kalian di prosesnya menggunakan insting, intuisi, feeling kalian yang kuat, yang memberikan energi di kalian ini lebih ke memperkuat diri gitu ya, memperkuat diri dengan keimanan, keyakinan kalian, spiritualitas kalian di sini. Dengan energi seperti itu kalian surrender, kalian pasrah ke Tuhan. Pada akhirnya Tuhan melihat kalian dan memberikan pelangi ada di kehidupan kalian ya, memberikan proses kemudahan, keindahan, ketenangan yang ada di kalian di sini. Gitu ya. Karena kalian sudah surrender, sudah berpasrah di sini, berpasrah ke Tuhan yang pasti kan ya, seperti itu. Dan justru dengan seperti itu kalian lebih kuat untuk hati kalian menjalani proses gitu. Saat ini kalian sudah berproses di sini, ya sudah lebih kuat dari masa lalu kalau saya lihatnya. Itu. Dan di sini kalau misalkan kalian belum sampai ke sini ya kuatkan diri. Istilahnya kuatkan keyakinan agama kalian, sisi spiritualitas kalian juga kuatkan gitu ya, mental kalian kuatkan, proses meskipun nggak mudah kalian jalani aja gitu, pada akhirnya nanti Tuhan akan membalas apa yang kalian lakukan kok ya, dengan memberikan energi keindahan, energi kebahagiaan, ketenangan kan gitu, dengan pelangi di sini gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada the dog. Ini untuk Gemini kalian yang setialah gitu ya. Karena ini pesan ya. Itu. Untuk kalian yang setia ini akan lebih bagus ya. Karena kalian akan didatangkan seseorang yang setia pula, energinya yang sama dengan kalian kan gitu. Ya itu. Dan kalau saya lihatnya karena ini seseorang ini kembali, mungkin dari dia yang kembali kali ya,
atau mungkin Gemini yang kembali bisa juga. Yang pasti di sini di energi kalian berdua ini ada energi sama-sama saling setia di sini, karena hubungan yang lama kembali lagi dan kalian bisa menerima di sini. Kalau saya lihatnya seperti itu ya. Pertahankan kesetiaan kalian di sini. Karena hubungan yang akan bisa membawa kelanggengan ke depannya adalah kesetiaan ya. Kalau kalian belum bisa setia, belum siap setia, kalian jangan memberikan hubungan ya. Jangan memberikan hubungan, memberikan energi keseriusan itu, seperti itu. Karena akan menyakitkan di kedua belah pihak kalau ada yang diantara salah satu nggak setia kan gitu ya. Nggak setia otomatis ada perselingkuhan di belakang. Itu yang membuat porak-poranda kesetiaan kalian kan gitu ya. Kalau kalian belum siap untuk benar-benar komitmen dalam hubungan atau berkomitmen misalkan di karir, keuangan, bisnis, usaha, kalian belum bisa bertanggung jawab ya, akan hancur di tengah jalan kan gitu. Tapi kalau kalian sudah siap memberikan kesetiaan, komitmen di segi apapun, kalian bisa mempunyai hubungan yang sama-sama ada seseorang yang datang dengan kesetiaan kan gitu ya. Itu dengan komitmen pun juga hasil di karir, keuangan, bisnis, usaha juga akan lebih baik hasilnya kan gitu ya. Itu jadi pertahankan kesetiaan kalian ya, itu dengan kejujuran, keterbukaan, dengan pendewasaan ya, yang pasti akan lebih baik dengan energi seperti itu gitu. Oke, itu pesannya untuk Gemini yang perlu kalian ketahui di sini. Mungkin ini bisa memberikan suatu manfaat untuk kalian kalau kalian lagi melewati proses ya, melewati proses seperti ini. Itu ambil hikmahnya, ambil kebaikannya di sini agar kalian mendapatkan pencerahan dari sini, kehidupan kalian ke depan lebih baik kan gitu ya. Itu. Oke, saya rasa cukup Gemini. Itu hasilnya untuk pesan yang harus kamu tahu tentang hal hubungan asmara atau segi yang lainnya gitu ya. Semoga kalian paham. Saya rasa cukup. Kita ketemu dengan video yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.